Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Surat berharga negara sudah lama menjadi alternatif sumber pendanaan bagi APBN. Instrumen investasi alternatif ini juga cukup menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Lalu apa sebenarnya surat berharga negara itu? Mari kita lihat dalam infografis berikut ini. Dapat Anda saksikan bahwa surat berharga negara pemirsa bisa dikatakan sebagai surat bukti pinjaman dana investor oleh negara yang digunakan untuk kebutuhan pembiayaan APBN. Pemerintah menjamin pembayaran bunga dan pokok dari surat berharga negara atau surat utang negara sesuai masa berlakunya. Dan tidak hanya investor skala besar, tetapi juga investor berskala kecil dengan modal investasi hanya 1 juta rupiah. Ini juga bisa terlibat untuk berinvestasi di SBN. Faktor itulah yang menjadikan SBN sebagai salah satu instrumen investasi dengan minat investor yang tinggi. Kemudian apa saja jenis-jenis surat berharga negara yang ada di Indonesia? Kita akan simak dalam grafis berikutnya. Ini adalah jenis surat berharga negara, ada dua, yaitu surat utang negara, kemudian juga ada surat berharga syariah negara. Surat utang negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 dan surat berharga syariah negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Iya, adanya dasar hukum tersendiri dalam pelaksanaan penerbitan surat berharga negara, baik SUN maupun SBSN. Ini menunjukkan bahwa besarnya jaminan kepastian yang diberikan oleh pemerintah dalam investasi surat berharga negara. Jaminan hukum ini tentu juga menjadi nilai lebih tersendiri bagi investor yang akan menanamkan investasinya di instrumen surat berharga negara. Selain lebih aman, surat berharga negara juga memiliki banyak variasi untuk alternatif pilihan investor, baik bagi yang ingin berinvestasi dengan prinsip umum maupun berinvestasi dengan prinsip syariah yang difasilitasi oleh surat berharga syariah negara. Dari uraian tentang jenis-jenis surat berharga negara secara garis besar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk menyimak jenis-jenis surat utang negara yang ada di Indonesia. Dalam grafis berikutnya, ada seri-seri surat utang negara, yaitu ada obligasi negara retail, kemudian ada yang namanya treasury bond, selanjutnya ada surat perbendaharaan negara, ada SUN berdenominasi falas dan saving bond retail. Ada cukup banyak pemirsa ya untuk seri-seri surat utang negara yang secara umum obligasi ini memiliki sejumlah skema pembayaran kupon pemirsa seperti fixed rate, kemudian juga bunga tetap dan floating rate atau bunga mengambang sebagai pilihan investasi. Dan sesuai dengan namanya, fixed rate berarti besaran kupon tetap atau tidak berubah hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika yang dipilih investor ini adalah floating rate, berarti besaran kupon dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan suku bunga dalam kurun waktu tertentu. Pembayaran kupon dapat dilakukan 1 bulan sekali hingga 6 bulan sekali, tergantung nih dari jenis obligasi tersebut. Kemudian pemirsa, apa saja yang termasuk dalam surat berharga negara syariah? Kita simak dalam grafis berikut ini. Ada sukuk retail pemirsa, kemudian juga ada sukuk dana haji Indonesia, ada surat perbendaharaan negara syariah, ada Islamic fixed rate, project based sukuk, sukuk falas, dan sukuk tabungan. Pemirsa bisa cross check begitu ya, cocoknya yang syariah atau justru yang umum. Selain disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, investasi melalui SBSN juga telah mendapat fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tentu diharapkan mendorong minat yang tinggi dari investor di Indonesia yang notabene berpenduduk adalah mayoritas beragama Islam. Seperti halnya SUN, SBSN juga selama ini menjadi dan memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya sebagai alternatif instrumen investasi, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai sumber pendanaan tetap bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di proyek-proyek yang menjadi jaminannya. Nah, lantas apa saja keuntungan bagi investor yang ikut menanamkan investasinya di SBN? Kita simak grafis berikut ini. Karena investasi tentu erat kaitannya dengan keuntungan, pemirsa ya. Keuntungan berinvestasi di surat berharga negara. Yang pertama, modal untuk berinvestasi cukup terjangkau, instrumen mudah didapatkan,
tingkat risiko yang tentunya rendah, dan pajak yang dikenakan juga relatif rendah. 5 keuntungan tersebut diharapkan mampu mendorong minat yang tinggi dari investor untuk berpartisipasi membantu keuangan negara dengan cara yang mudah, yakni berinvestasi di surat berharga negara. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan juga selalu gencar mensosialisasikan setiap seri surat berharga negara yang diluncurkan, terutama untuk pasar retail. Kemudian, bagaimana dengan target dari penerbitan surat berharga negara khususnya di kuartal 1 2021 ini? Kita lihat dalam infografis berikutnya. Ada jadwal lelang SBN di kuartal 1 2021. Januari ada tanggal 5, 12, 19, dan juga 26. Pemirsa ya, harus dicatat ini. Februari di tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16, dan tanggal 23. Dan sampai Maret ada tanggal 2, 9, 16, 13, maksud kami 16, 23, dan 30. Dan target penerbitan SBN di kuartal 1 2021 ini cukup besar, yaitu 342 triliun rupiah. Iya, adapun target penerbitan SBN sepanjang tahun ini sebesar 1.207,3 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, porsi target penerbitan SBN retail 80 triliun rupiah. Penerbitan SBN retail ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah investor baru, khususnya generasi milenial yang berpotensi menjadi basis investor di masa depan sebagai bagian dari pendalaman pasar SBN di tanah air. Nah, kita tentu berharap dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang baik, surat berharga negara bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi investor, khususnya dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan negeri. Iya, pemirsa, itu tadi informasi yang cukup singkat, tapi semoga ini bisa menambah wawasan ya mengenai apa itu SBN. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di ID Expert Session Closing.